Allah. Alhamdulillahillazi an'amana Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Menghidupkan maksudnya apa? Membangunkan. Mematikan, menghidupkan. Jadi segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah Allah menidurkan kami. Berarti kita tidur ditidurkan oleh Allah. Kita bangun dibangunkan oleh Allah. Iya. Siapa yang menutupkan mata kita ketika tidur? Allah. Yang membuka mata kita ketika bangun? Allah. Bayangkan kalau urusan mata Allah serahkan pada kita. So itu mau mata mah bagaimana kamu? Kita tidur kita yang nutup mata, bangun kita yang buka. Pas pagi-pagi budak cari bukaan panonnya. Betapa hidupnya hidup seperti itu. Jadi sekali lagi bersyukur ya. Tidur juga nikmat ya. Nunutan nikmat tidak? Nikmat itu ya. Makanya yang nunutan mah menteriwa ibunya tenang mata gitu ibunya. Nah itu teh kenikmatan yang luar biasa ya. Baik. Ibu tidur, bangun, ini kenikmatan dan merupakan tanda kekuasaan Allah Ibu ya. Di surah 30 ayat 23. Kalau ayat 21 itu kojo nikahan. Ini ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Surah 30 ayat 23. Dan termasuk ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah manamukum billail, tidurnya kalian di waktu malam, wan nahar dan di waktu siang. Ada yang tidur di waktu siang? Anu nunutan ibunya. Sambil mendengarkan ceramah ibu asa di PPND ibunya. Nikmat ya teteh ya. Kemudian usaha kalian mencari sebagian karunia-Nya, tentunya kebanyakannya di waktu siang. Nah ini ibu ya, sekali lagi ini ayat Allah ya. Ayat Allah, tanda kebesaran Allah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yasma'un. Sesungguhnya pada yang demikian itu termasuk ayat Allah bagi kaum yang mendengarkan. Nah ibu, ini disebut ayat apa? Kan ayat ada dua ya. Ada ayat apa? Kauniyah dan ada ayat qauliyah ya. Habis ada yang disebut dengan ayat qauliyah, ada disebut dengan kauniyah. Dilihat surah 41 ayat 53. Kalau qauliyah itu apa? Al-Quran ibu ya. Surah 41:53 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Surah berapa?
41 ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami. Fil afaki, di segala penjuru, penjuru langit, penjuru bumi. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka. Ini yang disebut ayat kauniyah. Kauniyah itu dari kata kun. Apa artinya kun? Berarti yang Allah jadikan, yang Allah ciptakan. Berikut segala kejadiannya, Ibu ya. Kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda kebesaran kami di seluruh penjuru dan pada diri mereka, sehingga nyata bagi mereka annahul haqq, sesungguhnya Al-Quran itu benar. Al-Quran termasuk ayat qauliyah. Nah, dua ayat ini bagi orang beriman harus semakin menambah apa, Bu? Menambah iman, ya. Dibuka surat 10 ayat 101. Surah 10 ayat 101. Surat apa? Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inzuru maza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan tidak ada gunanya ayat-ayat Allah dan para pemberi peringatan bagi kaum yang tidak beriman. Artinya bagi yang beriman ayat ini harus ada gunanya. Apa gunanya? Semakin menambah. Nah, begitu Ibu ya. Jadi sekarang kita sedang mempelajari ayat qauliyah yang bercerita tentang ayat apa? Kauniyah. Tadi teh bahan tafakur, Ibu ya. Apa tafakur teh? Memikirkan apa? Ciptaan Allah. Tafakur itu dari kata fakaro, fikir, memikirkan ciptaan Allah. Suami ibu ngusep misalnya teu meunang wae ngusep teh kamarana ieu lauk, eta tafakur bukan? Lauk ciptaan Allah bukan? Dia mikiran lauk ari lauk kamarana ulu nyangut di jijacan. Tafakur bukan? Bukan. Yang namanya tafakur itu memikirkan ciptaan Allah, hati nyambung kepada Allah. Nah, begitu. Kalau tidak nyambung pada Allah bukan tafakur. Seperti main catur, berpikir tidak? Berpikir. Penonton lagi berpikir main catur mah henteu ribut. Ingat pada Allah enggak? Enggak, berarti bukan tafakur. Sugan anu main catur. Subhanallah. Astagfirullah, enggak ada ibunya. Jadi sekali lagi tafakur itu begitu Ibu, ke Pangandaran melihat luasnya lautan. Subhanallah, ya Allah, betapa kecilnya saya. Tuh, itu teh semakin menambah keimanan. Nah, kalau Al-Quran supaya bertambah keimanan bukan dengan tafakur, ya. Jadi ari ieu mah tafakur, ibunya. Kalau apa Al-Quran mah dengan tadabbur, ya. Tadabbur. Jadi yang ini tafakur, yang ini tadabbur. Jadi bukan tadabbur alam. Salah tadabbur alam. Justru tadabbur mah kepada Al-Quran. Apa tadabbur teh? Nah, membaca, menghayati, kemudian diamalkan. Itu tadabbur ibunya, membaca, dihayati. Kalau menghayati, paham tidak? Nya paham atau hari itu paham ngahuleng ya sama ibu, bukan menghayati ya ibunya. Kalau menghayati itu berarti paham, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun terkadang kalau baca Quran, baca terjemah sendirian mah ibu asa lempeng banyak bunyi ayatnya, itu apa maksudnya. Tapi ketika mengaji, ibunya makanya perlunya mengaji seperti ini teh Bu ya. Itu. Baik, yang
akan kita bahas lebih jauh tanda kekuasaannya di surah 6 ayat 60. Silakan dibuka surah 6 ayat 60. Ibu kalau nggak sempat ketemu, udah surat yang lain lagi. Terus aku pikir ibunya ngerti riwe ibunya. Iya, campangin nggak sekali itu dah gitu ibunya. Nggak apa-apa, dengarkan saja. Iya. Namun kalau kita langsung buka ibu, jadi tidak ada kesempatan runutan. Ibu karena kalau surat itu kade itu ibunya. Inilah manfaatnya. Baik, surah 6 ayat 60, halaman 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi yatawaffakum bilail. Dialah Allah yang menidurkan kalian di waktu malam. Wa ya'lamu ma jaratum binahar. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Tsumma yab'atsukum fi. Kemudian Allah membangunkan kalian di waktu siang. Untuk apa? Liyuqda ajalum musamma, agar disempurnakan ajal. Tsumma ilaihi marji'ukum. Kemudian kepada Allah lah tempat kembali kalian. Tsumma yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan memberitahukan apa saja yang telah kalian kerjakan. Ada 5 hal yang akan kita bahas. 1, Allah menidurkan di waktu malam, ya. Yang kedua, Allah mengetahui apa yang kita kerjakan di waktu siang. Setelah malam tidur, kemudian mulailah beraktivitas, ya. Itu. Kemudian Allah membangunkan untuk disempurnakan ajal. Nah, yang ketiga, Allah membangunkan di hari ini, Bu, ya, untuk apa? Disempurnakan ajal. Maksudnya apa Ibu disempurnakan ajal? Ibu hari ini ngumpul nih, hari apa? Jumat, ya. Tahun 2024, berarti sudah masih tahun baru Januari, ya. Kemudian nanti kegiatan malam tidur lagi, Ibu, ya. Besok dibangunkan lagi, nanti tidur lagi, besoknya lagi dibangunkan, seminggu nanti teh. Ya. Misalnya sekarang usia ibu teh 40 tahun. Nah, hari ini dibangunkan, besoknya lagi seminggu, sebulan, 2025. Nah, jumlah tahun bertambah, ya. Berarti usia bertambah tuh. Kan tadi teh 40, berarti jadi 4 seberiji. Dua jadi 3 salapan. Nah, bertambah umur, tapi jatah berkurang. Kan ajal kita udah ada di Lauh Mahfuz. Ayo seberapa tahun? 100 tahun misalnya. Misalnya 100 tahun. Nah, di sini nih 100 tahun. Akhirnya di dia 40 kan kita 47, 45, 50. Berarti jatah teh tinggal sekitar. Nanti teh diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibunya tidak terasa. Nah, itu maksudnya kita dibangunkan untuk disempurnakan ajal, ya. Walaupun kita lari dari kematian, bukan dari kenyataan. Lari dari kematian. Ibu lari nggak dari kematian? Tidak bisa. Enggak, ini mah lari nggak? Menolak. Lari, Ibu. Kita teh menghindar dari kematian teh. Berdoa juga minta umur panjang. Iya. Kalau sakit teh buru-buru ke dokter. Kalau Ibu berjalan kaki di jalan raya, di sisi di tengah. Nah, sebabnya itu di tengah. Ketabrak, maut. Itu namanya lari dari kematian. Namanya. Tapi kalau sudah waktunya mati mah mobil naik ke trotoar, Ibu. Nggak mau tuh punya. Nah, gitu maksudnya teh. Memang harus begitu, Ibu harus menghindar gitu, ya. Nah, orang beriman mah yang paling bagusnya panjang umur, Ibu, ya. Baik, Ibu. Itu ke berapa? Keempatnya apa? Tempat kembali hanya kepada Allah. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, Allah akan
memberitahukan apa saja yang telah dilakukan. Baik Ibu, yang pertama nih, coba dilihat Qurannya Ibu. Ini bahasa Al-Quran Ibu ya. Ayat 60. Dilihat terjemahnya, jangan dilihat Al-Qurannya, jangan lihat terjemahnya. Wa huwallazi yatawaffakum. Yatawaffa. Nah, kumnya kalian Bu ya. Yatawaffa artinya mewafatkan. Kalian. Arti sebenarnya mah mewafatkan, tapi di Quran Ibu apa terjemahnya? Meniburkan Ibu ya. Ini artinya wafat itu dalam bahasa Arab bisa artinya tidur, bisa artinya meninggal Ibu ya, mati. Nah, arti wafat. Mana dalilnya bahwa wafat itu bisa tidur bisa mati? Surah 39 ayat 42. Silakan Ibu dilihat. 39:42. Ini sedang membahas tanda kekuasaan Allah nih, sekaligus sebagai nikmat untuk kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ayat 42. Di Quran terjemah itu apa terjemah yatawaffa? Mewafatkan. Mewafatkan terjemahnya? Iya. Memegang nyawa. Memegang nyawa. Memegang nyawa itu maksudnya ruhnya diambil Ibu. Itu Allah memegang nyawa atau mewafatkan kalian. Satu, hina mautiha ketika matinya. Nah, ini. Yang kedua, walati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati. Berarti yang sedang apa? Tidur. Termasuk anu nunutan Ibu tadi diwafatkan. Langsung bangun, berarti ruhnya dikembalikan. Alas saya diseliran. Itu Ibunya. Tekawur perem Ibunya. Maksudnya begitu Ibu, diwafatkan berarti ruhnya diambil. Jadi yang tidur dengan yang mati sama-sama ruhnya diambil. Begitu Ibu, termasuk nunutan tadinya ruhnya diambil, set gitu Ibu. Ya. Namun kalau tidur mah tidak ada sekarat. Kalau mati ada sekarat. Ada Ibu yang tidur bangun bukan di Bandung, di alam kubur. Artinya apa? Ketika tidur terus meninggal. Ada yang begitu. Atau Pak Ustadz kalau begitu mah enak, tidak ada sekarat. Yang namanya mati tetap ada sekarat walaupun sedang tidur. Coba Ibu, Ibu nggak percaya apa? Yang namanya mati ada sekarat. Nah, berarti bedanya tidur dengan mati itu satu, di mati mah ada sekarat Ibu ya. Dan sekarat itu teh sakitnya Ibu luar biasa. Ibu kan belum merasakan. Tapi untuk orang beriman, penderitaan ketika sekarat itu penghapus dosa. Jadi kalau Ibu melihat ada orang yang baik, sakit lama, kemudian sekaratnya juga Ibu memperhatikan, mengerikan. Kata Ibu teh, tak dosa naon jangan gitu-gitu teh. Jangan seuzon Ibu, itulah cara Allah membersihkan dosanya. Bukan tidak mungkin dosanya habis di dunia. Kalau dosa habis di dunia itu di akhirat itu udah nggak ada lagi urusan siksaan, ya. Kemudian yang berikutnya di sini nih, payung sikulati kodo alaihal maut. Jadi yang Allah tetapkan kematiannya ditahan Ibu, si ruh itu tidak dikembalikan. Sementara yang sedang tidur wayur silur ukhro, yang tidur mah dikembalikan ruhnya. Makanya ada doa bangun tidur itu kalimatnya begini, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku.
ruhnya dikembalikan, makanya bangun. Tapi kan yang sedang tidurnya ada gerakan, berarti dikembalikan, diambil lagi, kembalikan lagi, diambil lagi. Allah Maha Kuasa itu ya. Sementara orang yang mati, ruh tidak akan dikembalikan, ibunya ruh ditahan. Ditahannya di mana, Bu? Ruh orang yang sedang meninggal, ditahan di mana? Di alam kubur. Ariata Cikadut alam kuburan. Nah, gitu nih ibunya. Oh, berarti ruhnya di Cikadut. Bukan, itu mah kuburan ibunya. Jadi banyak yang mengira bahwa itu alam kubur. Makanya ada yang kayak begini, datang ke kuburan karena mau menikah, sok minta restu dulu ke orang tua, datang ke kuburan, mama sakedap deui neneng teh bade nikah, nyajik neneng didoakeun rumah selancar. Hati-hati lah ibunya. Apalagi kalau mau mengubur, di kuburan teh banyak air, eta teh sok jadi masalah. Digali aya deui cai, dan memang di sisi aya solokan nyerap ke dinya, jadi banyak air. Bagaimana kalau kondisinya begitu? Tinggal dikuburkan saja. Dan itu tuh suka jadi fitnah. Kata yang nganter teh, eta teh tara mere cai kata tangga. Azab kubur. Eta teh suzon. Ibu bagaimana kalau begitu, Bu? Kuburannya banyak air, kumaha? Dilalapkeun wae? Lalapkeun we, perlu diganjal. Atuh karunya Pak Ustaz kena bakal tiriseun. Mun karunya entong dikubur eungapeun. Simpen dina kursi sumbetan kadinya nya hari karunya mah. Tapi biasa we atuh. Da eta mah naon? Jasad, itu mah jasad ya. Bisa-bisa aja, Bu. Tapi melakukan dengan sopan karena itu jasad manusia. Nah, jadi sekali lagi ruh yang sudah diambil sekarang ada di mana? Dalam kubur. Kecuali yang mati syahid mah sudah berada di surga, tapi masih disimpan di temolok burung. Burung ini berterbangan di surga, jadi sudah merasakan surga itu. Ya, diberi rezeki oleh Allah. Dia mati syahid. Karena tadi ditanya, ingin apa? Ya Allah, Engkau sudah memberikan karunia yang tidak diberikan sama yang lain, sudah cukup. Ingin apa? Sudah cukup sampai 3 kali. Akhirnya berkata begini, saya ingin hidup lagi dan ingin mati syahid lagi. Yang mati syahidnya seperti dicubit sakitnya tembok. Kalau yang meninggal di kasur itu, waduh luar biasa. Yang mati syahidnya seperti dicubit. Itu ibu ya, belum pahalanya luar biasa. Nah, ketika yang mati syahid minta hidup lagi, gimana kata Allah? Sudah menjadi ketetapanku, ruh apabila berpisah dari jasad tidak akan kembali. Itu yang syahid, yang derajatnya tinggi, apalagi yang selain itu. Jadi ibu jangan percaya kalau ada yang mengatakan aya anu maut hirup deui, eta teh pasti bohong. Oh ya. Ini kata Quran, surah 3942. Tidak ada yang hidup, yang mati hidup lagi, nggak ada. Nah, bagaimana yang mati suri? Berarti belum mati. Buktinya apa? Bangun lagi, kata sadar deui bukan hidup lagi. Belum mati. Namun menurut medis sudah mati, karena sampai saat ini belum ada alat canggih yang bisa mendeteksi mati suri. Jadi menurut medisnya meninggal, padahal belum. Kalau ibu sholat jenazah di tengah-tengah udang tang si jenazah teh, kumaha sholatnya diteruskan, dibatalkan, entah lompat ya Bu, biasa-biasa berarti can maut, lompat bubar, berarti can maut. Gitu ibunya, kumaha tuh eta amplop anu dina baskom. Ya tambah rezeki banyak mana dibagi ke deui itu ya. Jadi sekali lagi inilah tanda kekuasaan Allah ibu. Saya punya tetangga ibu namanya sama dengan saya, Wawan. Karena itu mah Wawan arwah. Udah beberapa kali ibu
meninggal diurus, sadar deui. Biasa gitu Bu. Meninggal diurus lagi Ibu, sadar lagi. Khawatir yang berikutnya pas meninggal kata yang ngurus, bohong, padahal maunya. Ibu makanya nanti kalau ibu misalnya melihat ada yang gali kubur, tulangnya teh berkumpul. Kan normalnya teh begini ya, ini kepala, sini ya, itu utara, kepala, badan, tangan, kaki, kan ini. Si tulang kaki ada di badan. Itu kemungkinannya mati suri, dia sadar di dalam tanah. Ingin keluar tapi tidak bisa, sudah padat Ibu ya. Akhirnya meninggal. Ya berarti itu jalan sekarangnya begitu. Kan mengurus jenazah itu harus disegerakan. Dibiarkan aja dulu 2 jam kayak di rumah sakit. Ibu ngurusnya lebih dari 2 jam. Jadi pas tahu meninggal cari cing, Ibu kan begitu persiapan. Memandikan, mengkapan itu lumayan lama. Jadi sambil berjalan aja. Adapun setelah dikuburkan sadar deui dina angkongan soal. Itu mah Ibu tanda kekuasaan Allah Ibu ya. Dan bagaimana lagi kita nggak tahu. Cuma memang jalannya begitu. Itu Ibu ya. Katanya Bu ada yang udah dikubur, dipukul-pukul si papannya, Ibu udah masih pada di situ. Pas dibuka lagi ternyata masih hidup. Berarti belum saatnya meninggal. Nah itulah Ibu ya. Baik Ibu, kembali lagi ke surah Al-An'am. Jadi arti wafat dalam bahasa Arab bisa artinya apa? Tidur, bisa artinya mati, Ibu ya. Itu arti wafat. Kalau bahasa kita wafat apa? Ya, meninggal Ibu. Jadi jangan Ibu gunakan kemana Bapak menuju wafat dengan kursi. Si Bapak enak akhirnya mendalam banget meninggal. Gitu. Kembali ke surah 6. Sekarang berikutnya Bu, masih ayat 60. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang Ibu ya. Setelah tidur kita bangun, mulailah beraktivitas. Tadi dalam hadis itu begini, setiap manusia di waktu pagi itu menjual dirinya. Ada yang memerdekakannya, ada yang membinasakannya. Siapa yang memerdekakannya? Ibu yang memerdekakannya itu orang yang bisa menahan nafsunya. Keinginan nafsu teh Ibu ditahan. Maksudnya ingin berbuat buruk teh ditahan. Kan ada orang yang kalau bangun tahajud Ibu ya, beres tahajud ada waktu sebelum subuh baca Quran dulu, berzikir dulu, istighfar. Kemudian sholat subuh tepat waktu. Dari sholat subuh Ibu berzikir, berdoa, kemudian ngurus keluarga, ngurus harapan, masak itu ya, kemudian nganter ke sekolah, dan seterusnya Ibu. Sampai mau tidur lagi ternyata semuanya yang baik-baik. Tete bersyukur. Ada yang sebaliknya, boro-boro tahajud, sholat subuh aja kesiangan. Ketika bekerja tidak lagi memperhatikan halal dan haram. Sampai sebelum tidur tadi akhirnya dengan yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Makanya Ibu bersyukur kepada Allah. Ibu ada di dalam hadis, setan dan malaikat ketika kita akan tidur datang. Kata setan, akhiri kegiatanmu dengan yang buruk-buruk. Gimana kata malaikat? Akhiri dengan yang baik-baik. Ketika Ibu sebelum tidur berdoa dulu, baca ayat kursi dulu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bersyukur. Karena ada yang sebelum tidurnya maksiat dulu, judi online dulu, kan apa ya nama, bahkan melihat yang haram-haram, chattingan dengan mantan. Hati-hati Ibu. Ada yang bertanya ini ke saya, Pak Ustadz, tapi teh pepenak sarang mantan anu gitu. Bagaimana ini teh?
Kalau ini mah sekedar untuk mengingatkan keutamaan tahajud dan sebagainya, jangan. Sudahlah, yang lalu mah biarlah berlalu, Ibu. Jangan dibuka lagi. Bahaya eta teh, Bu. Makanya kalau bisa mah di kamar teh, Ibu, kalau sudah ngumpul dengan suami teh, udah HP teh matikan. Ini mah tersenyum masing-masing, Ibu. Wajahnya keduanya bercahaya. Nah itulah ibunya. Jadi tahu salah pareman ya HP teh, kecuali HP Pak Ustaz. Ya kan? Pak Ustaz anjing pengawasan. Baik Ibu. Jadi sekali lagi, ini apapun yang kita lakukan ya, baik ataupun buruk, Allah mengetahui. Wa ya'lamu ma jaratum binahar. Allah mengetahui apa saja yang kita lakukan. Bahkan ilmu Allah itu Ibu tidak terbatas ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Surat apa? Ayat kursi. Dunia ayat bisa apa? Itu ibunya. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang di hadapan kita yang akan terjadi. Allah mengetahui apa yang di belakang mereka yang sudah terjadi. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit bumi, Allah sudah tahu. Kita akan ngumpul di sini. Sudah ada catatannya di mana? Di Lauh Mahfuz. Allah tahu Ibu, nih ajal, terus bahkan nanti yang ke surga ke neraka Allah sudah tahu. Itu tak Ibu, ya. Atau kalau begitu mah udah aja itu bersandar dengan apa yang Allah takdirkan. Ada sahabat yang bertanya begitu. Gimana kata Nabi? Beramallah. Semua dimudahkan berdasarkan takdirnya. Barang siapa yang ditakdirkan menjadi ahli surga akan dimudahkan untuk beramal ahli surga. Bila ditakdirkan menjadi ahli celaka akan dimudahkan untuk beramal ahli celaka di neraka. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surah Al-Lail. Surah hafal ya Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka memberi, bertakwa, membenarkan pahala terbaik nanti di akhirat, kami mudahkan kepada kemudahan amal soleh. Sebaliknya wa amma man bakhila, orang yang pikir, wastagna, merasa cukup, tidak butuh Allah, tidak berdoa, tidak ibadah kepada Allah dan tidak butuh. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala terbaik nanti di akhirat surga. Akhirnya fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan kepada kesukaran. Apa kesukaran teh? Dosa. Amal buruk. Kalau tadi kemudahan, amal baik. Nah setelah mendengarkan ayat ini sahabat nasihat Nabi, gimana kata sahabat tadi yang bertanya? Kalau begitu saya akan memperbanyak amal soleh. Supaya apa? Supaya dimudahkan untuk beramal soleh. Kan janji Allah. Orang yang suka memberi, orang yang bertakwa, membenarkan pahala terbaik nanti daerah, kami mudahkan kepada kemudahan. Kemudahan apa? Amal soleh. Jadi akan dimudahkan. Ini teh salah satu balasan kebaikan di dunia. Dimudahkan untuk beramal baik yang lainnya. Apalagi sekarang itu bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab itu termasuk bulan apa? Haram, bulan haram. Bulan haram, artinya sekalian ya. Di surah 9 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah 9:36. Inna iddatash syuhuri
indallahi, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah, Ithna asyara syahron, ada 12 bulan. Itu fi kitabillah Ibu ya, sudah Allah tetapkan di mana? Di Lauh Mahfuz. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi setelah sempurna Allah menciptakan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang sampai sekarang tidak berubah. Sehari semalamnya berapa jam? 24 jam. Paling ada perubahan terkadang siang lebih panjang, Bu ya. Kemarin subuh jam 4 lebih, maghribnya jam 6 lebih, berarti siangnya lebih lama ya, lebih panjang. Iya kan begitu? Iya. Bahkan di negara tertentu mah Ibu, siangnya ada yang sampai 18 jam lebih. Itu cerita yang saum Ramadan Bu. Wah, orang mah paling juga 12 jam. Ini 18 jam lebih. Luar biasa Ibu ya. Tapi kewajiban saum Ramadan itu bukan berdasarkan tahun Masehi, tapi tahun apa? Hijriah. Maksudnya apa? Di tahun yang akan datang Ramadan bisa jadi lebih pendek. Siangnya itu misalnya 5 jam. Kakareke sahur geus maghrib deui. Mantap ini. Itu alam luas. Nah, dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Ya, bulan haram. Apa aja Bu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sekarang Rajab. Ini bulan ke-11, ke-12, ke-1, ke-7. Jadi kenapa ini disebut bulan haram? Ibu, pada bulan ini haram peperangan Bu ya. Apa arti haram Bu? Nggak boleh. Tidak boleh. Jadi maksudnya mah haram itu Bu satu kata dasar dengan hurma. Hurma itu artinya kemuliaan Bu ya. Ada haramun, ada hurma. Hurma itu artinya kehormatan atau kemuliaan. Tak arti hurma. Jadi maksudnya bulan haram itu di bulan ini ada sesuatu yang dilarang untuk dilanggar. Tak haram begitu. Karena bulan ini dimuliakan. Seperti ada istilah Masjidil Haram, Ibu ya. Jadi di tempat itu banyak yang dilarang. Ini penamaan tempat itu haram itu ada di Quran. Dan ada dalam hadis kata Nabi bahwa haramun, yaitu haram, dihormatilah dengan kehormatan atau kemuliaan dari Allah. Maka rantingnya tidak boleh dipatahkan, rumputnya tidak boleh dicabut, binatangnya tidak boleh diburu. Bahkan orang kafir tidak boleh masuk ke mana? Ke Masjidil Haram. Begitu Ibu, itu di surah At-Taubah ayat 28. Orang kafir haram masuk ke Masjidil Haram. Masjid itu dimuliakan. Tak begitu Ibu. Sekarang bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dulu sahabat Nabi dengan orang-orang kafirin gencatan senjata. Tapi sekarang di Palestina perang. Itu jawabannya di surat Al-Baqarah 194. Apabila mereka menyerang di bulan haram, maka perangi lagi di bulan itu. Jangan diam atau hancur kalau diam. Itu maksudnya Ibu ya. Tapi sekali lagi, dulu mah memang begitu. Di 4 bulan ini berhenti. Di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram umat Islam bisa ibadah haji. Kan ini awal, ini puncak haji, ini pulangnya Bu. Itu. Nah Ibu, apa yang mesti kita lakukan tentang bulan haram ini? Kan Allah memuliakan bulan haram, berarti kita juga harus memuliakannya. Satu Ibu, memuliakan bulan haram, jangan berbuat zalim. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Pak Ustadz kan berbuat
berbuat zalim mah kapanpun dilarang. Tidak hanya di bulan haram. Maksudnya begini, Bu. Ini mah ada larangan langsung tadi surah 9 ayat 36. Janganlah kalian menzolimi diri kalian pada 4 bulan itu. Ini artinya apa? Dosanya lebih besar. Seperti berbuat zalim di tanah haram. Itu dia lebih besar dosanya, Bu. Ya. Berbuat zalim di tanah haram. Nah, di Al-Quran nggak ada, Bu. Berbuat zalim di Masjidil Haram. Itu teh lebih berat, Bu. Ya. Lebih berat dosanya, Bu. Dibanding dengan berbuat zalim di tempat lain. Wa may yurid bihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min azabin alim. Siapa yang hendak berbuat zalim di Masjidil Haram, maka kami rasakan kepadanya azab yang pedih. Hendak berbuat jahat secara zalim, kami rasakan kepadanya azab yang sangat pedih. Tuh, Ibu, di Ka'bah, di sekitar Ka'bah di Mekah ada copet nggak? Ada. Zalim bukan? Zalim. Kezaliman. Tah, nyopet mah di mana-mana ge haram. Copet di Masjidil Haram dengan copet di Pasar Baru sama-sama berdosa. Mana yang lebih besar dosanya? Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, ongkos tadi sabaraha teh. Can kudu nyeun paspor. Nyeun nya. Luar biasa ya gitu. Baik Ibu. Nah, jadi sekali lagi manfaatkan sekarang bulan Rajab untuk memperbanyak apa? Amal soleh, Bu ya. Karena ini bulan utama. Jadi dalam setahun itu, Bu, sengaja Ibu kita harus bersyukur ya. Ada saat-saat utama untuk beramal. Sekarang Rajab nih. Semangat nih, dipompa nih. Nanti Syaban biasa. Ramadan, wah digenjot lagi, Bu, biar lebih semangat, lebih banyak kebaikannya. Nanti Syawal biasa. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram 3 bulan. Jadi iman kan tetap, Bu. Jadi ketika iman seturun di semangat kendai pada Bu, supaya lebih semangat lagi beribadah yang lain. Begitu ibunya. Namun ketika ibu ada kesempatan untuk berbuat baik walaupun bukan di bulan utama, lakukan, Bu. Bisa saja itu jadi lebih utama, Bu. Contoh misalnya Ramadan. Ramadan itu misalnya 5 hari lagi. Ada saudara ibu yang miskin datang mau minta bantuan untuk biaya ke rumah sakit. Kalau mudah-mudahan ada rezekinya untuk biaya ke rumah sakit, gawat 5 poe deui ka dieu pan Ramadan. Atuh ka rumahan, Ibu. Ada yang kelaparan di hari Rabu mungkin cuma berkah. 2 poe deui kantong gitu, Ibu, ya. Ayeuna teh ibunya jadi populer itu Jumat berkah ibunya. Hari Rabu berkah bisa ibunya. Gitu. Terus ada juga yang sedekah hanya di waktu subuh. Begini, Bu, kalau ibu nyari orang miskin di waktu subuh, hese, Bu, bareng gini. Tapi kan Pak Ustadz didoakan ke malaikat. Begini, Bu. Di waktu subuh itu ada 2 malaikat yang berdoa. Satu mendoakan yang suka infak. Apa doanya? Ya Allah, berilah ganti. Kemudian yang kedua mendoakan yang kikir. Yang kikir mendoakannya, ya Allah binasakan, hancurkan hartanya. Nah, didoakan jelek tanpa pedih. Ibu itu infaknya yang kapan? Irawai, Ibu tidak harus subuh. Ada kesempatan berinfak siang hari, silakan sore atau malam. Tahu oleh malaikat didoakan di waktu subuh. Kalau infaknya harus subuh, hari kikir subuh ayam tuh. Pokoknya mah gede ya, irawai. Nah itu Ibu ya. Jadi silakan, pokoknya mah. Namun ketika kita ada kesempatan untuk memperbanyak kebaikan di bulan utama, itu alhamdulillah Ibu ya. Tingkatkan Ibu yang tidak pernah sahur Senin Kamis. Rajab mau Senin Kamis. Tak gitu Ibu. Udah biasa Pak Ustadz Senin Kamis. Mau mencoba saum daun. Lumayan sebulanan.
Mau digabung silakan, mau diperbanyak lagi juga silakan. Namun jangan sempurna 1 bulan. Dan jangan ditentukan bahwa saum Rajab harus sekian hari, harus pada hari anu. Kecuali ada dalil, Ibu ya. Pokoknya mah perbanyak saum, Ibu. Tapi itu juga jangan memaksakan diri. Ibu diizinkan oleh suami untuk puasa. Terus hari Ahad ada undangan, ya undangan pernikahan. Suami tidak puasa, ibunya, ibu puasa. Kumaha tuh ibunya? Kita tuh para rubuh. Sudah saja ibu buka, jangan memaksakan diri. Kecuali kalau suami istri puasa di gedung di pernikahan ibunya. Kalau salaman langsung pulang, teh ibu kelihatan nggak kalau nggak makan? Di gedung. Artinya apa? Kalau ibu sedang saum sunat dengan suami nih, keundangan di gedung, mendingan teruskan saum. Itu yang lebih utama didoakan malaikat. Tapi amplopnya agung Pak Ustadz. Wias ya ibunya sing ridho. Kecuali kalau acaranya di rumah. Kalau di rumah mah salaman pulang ibu itu kelihatan. Disebut itu aina tetebu. Tos we buka. Atana pindah nang rantang. Kamu buka hari teh remat tenang. Baik. Sampai di sini dulu, Ibu. Ada pertanyaan? Silakan. Ibu ada yang mau bertanya untuk kajian kali ini? Ibu ada yang mau bertanya? Atau Ustadz yang bertanya ke ibu mungkin ya? Sepertinya tidak ada Ustadz, mungkin diteruskan aja 5 menit lagi. Dilanjutkan dengan doa bersama Ustadz. Ya. Nah jadi sekali lagi Ibu ya, Allah mengetahui apa yang kita lakukan di waktu siang. Karena Allah mengetahui berarti nanti Allah akan membalas apapun yang kita perbuat, Ibu ya. Makanya hati-hati itu. Kita beramal, amal baik ataupun amal buruk, Ibu ya. Jangan menganggap sepele amalan, Ibu ya. Baik amalan lahir ataupun amalan batin. Apa amalan batin, Ibu? Amalan hati. Amalan hati, Ibu. Yang dikerjakan di dalam hati, Ibu, dihisab nggak? Dihisab. Ada ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Jika kalian nyatakan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian simpan tetap di dalam hati, maka Allah akan menghisab. Setelah turun ayat ini sahabat keberatan. Wah tuh, dah hati mah refleks. Ibu suka ada keburukan dalam hati? Suka. Ibu sok di jalan karena ibu melihat orang lain. Ini mah bukan masalah orang, masalah warna baju we. Mending temare cintai, nata pakai baju, nata boga pemajikan gitu. Komentar we ibu. Ada orang hidungnya agak besar, mending cigali apa. Nah, ibu kalau dihisab berat loh ibu. Makanya ibu perbuatan kita ada 2. Satu ada yang terlintas, yang kedua ada yang sudah jadi tekad. Kalau yang baru terlintas mah ibu, selama belum diucapkan dan belum diamalkan itu dimaafkan, ibu ya. Yang terlintas, yang terbersit, asal tidak diucapkan dan tidak diamalkan atau diamalkan, ibu ya, maka dimaafkan. Ibu disakiti oleh seseorang, udah minta maaf, udah islah. Setahun kemudian ketemu lagi, kira-kira ingat gak kezalimannya? Tidak. Dosa tidak? Kalau baru terlintas jauh ingat, ibu itu wajar. Yang penting jangan ibu ucapkan. Tuh kang si lucu itu nubala kurang ajar kita, itu dosa. Atau dilakukan kita. Sasalaman, tapi nggak mau melihat wajah, ibu ya, itu jadi dosa ibu ya. Nah itu. Tapi kalau sudah jadi tekad, walaupun belum diamalkan dan belum dilakukan, pasti akan dihisab. Nanti ada pengajian, ternyata ada tamu tidak jadi mengaji, dapat pahala berapa? 1. Nanti mau tahajud kesiangan, dapat pahala berapa? 1. Atau hari kita mau bosan yang grupu, malaikat gabalan si aceh tahu tuh malaikat juga mana yang serius, mana yang
Nah, kemudian ibu kembali lagi, jadi Allah mengetahui apa yang kita lakukan, amalan lahir ataupun batin yang kita lakukan waktu siang hari. Kemudian Allah bangunkan kita, ibu ya, untuk disempurnakan ajal. Jadi suatu saat nanti kita pasti akan sampai ajal. Makanya persiapan ibu dari sekarang. Nanti setelah ajal tiba, semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi tidak ada istilah ruh gentayangan, tidak ada ibunya. Iman tidak tarima jangan bunuh diri maka luhur ke hadap tidak tarima, tidak ada istilah begitu. Semuanya kembali kepada Allah. Ada yang bahagia, ada yang celaka. Dan setelah dikembalikan semuanya kepada Allah, Allah akan memberitahukan apa saja yang telah kita kerjakan. Karena Allah tadi Maha tahu, belum ada malaikat yang mencatat. Untuk apa? Untuk Allah balas. Jadi nanti kita di akhirat tinggal memetik hasil. Kalau sekarang kita berusaha, ya. Mudah-mudahan ibu yang ada di sini selalu diberikan hidayah oleh Allah. Apapun kondisi ibu, apapun yang Allah tetapkan untuk ibu, ya, untuk kita semua, susah dengan bersabar, senang dengan bersyukur. Ini ladang amal. Dan jangan lupa ibadah ritualnya ditingkatkan, ya. Tentunya ibadah yang apa? Yang sunnah ibunya, bukan yang wajib. Yang wajib ada atau sakit itu mana ibu? Sholat subuh bulan Rajab ada 5 rakaat, tidak boleh ibunya dari sholat subuh 2 rakaat. Baik ibu, kita berdoa mudah-mudahan apa yang barusan dibahas bisa kita amalkan. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi jalal wal ikram. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa orang-orang beriman yang masih hidup dan yang telah tiada. Bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Janganlah Engkau condongkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Limpahkanlah kasih sayang kepada kami. Jauhkan kami dari segala keburukan, selamatkan kami dari segala fitnah. Ya Allah, datangkanlah kepada kami pemimpin yang adil ya Allah, pemimpin yang menegakkan kebenaran ya Allah. Berikanlah kepada kami pemimpin yang soleh ya Allah. Ya Allah, bereskan segala urusan kami. Bereskanlah agama kami yang menjadi pegangan kami. Bereskanlah dunia kami yang menjadi tempat penghidupan kami. Bereskan akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah ya Allah usia kami segala benarlah kebaikan bagi kami. Jadikanlah ya Allah kematian kami sebagai istirahat dari perbuatan buruk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Aku lupa dan azab astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.